Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 32. Mazmur 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Renungan hari ini berjudul Tangan yang Aman, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, seperti tali yang terburai, benang-benang kehidupan Doe Merke putus satu demi satu. Ibu saya tumbang oleh kanker yang menggerogotinya. Hubungan cinta yang telah lama saya jalin kandas. Kondisi finansial saya buruk. Karir saya suram. Kegelapan emosi dan spiritual yang menyelimuti dan saya alami sendiri begitu dalam, pekat, dan tak dapat ditembus. Tulis pendeta sekaligus pematung itu. Rangkaian peristiwa yang menimpanya bertubi-tubi, ditambah keadaan yang mengharuskannya tinggal di kamar loteng yang sempit, menjadi latar belakang karya pahatannya yang berjudul The Hiding Place, atau tempat persembunyian. Pahatan itu menggambarkan kedua tangan Kristus yang kuat dan berlubang paku, dalam posisi ditangkupkan, sebagai tempat yang aman. Doe menjelaskan rancangan karya seninya seperti ini. Pahatan itu adalah ajakan Kristus untuk bersembunyi di dalam Dia. Dalam Mazmur 32, Daud menulis sebagai orang yang telah menemukan tempat paling aman, yaitu Allah sendiri. Allah menawarkan pengampunan atas dosa kita dan mendorong kita untuk berdoa di tengah kekacauan. Di ayat 7, pemazmur menyatakan imannya kepada Allah. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak.
Ketika masalah muncul, kemanakah Anda berpaling? Sungguh baik mengetahui bahwa ketika tali kehidupan duniawi kita yang rapuh mulai terurai, kita dapat berlari kepada Allah yang telah menyediakan perlindungan abadi melalui karya pengampunan Yesus. Sahabat ODB, ingatlah, menurut Anda, apa artinya menemukan perlindungan, keamanan, dan pengampunan dalam Yesus? Bagaimana Dia menyediakan apa yang Anda butuhkan untuk menghadapi segala kekhawatiran, ketakutan, dan beban hidup Anda? Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi ketika aku berusaha membenahi hidupku tanpamu. Tolong aku meninggalkan usahaku yang salah arah dan berlari kepadamu dengan segera. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.